Ya, terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline. Dan kali ini kita akan membicarakan topik yang tidak kalah menariknya. Yang tentunya kalau siang bolong tuh enak banget nih bahasnya nih. Pastinya enak membahas mengenai makanan, kuliner. Dan kali ini kita pengen bahas mengenai kuliner dari kota Makassar. Nah, Makassar ibu kota provinsi Sulawesi Selatan yang terkenal dengan kuliner khasnya. Ada banyak ya makanan khas Makassar populer yang wajib dicoba loh oleh para wisatawan ketika datang ke kota Makassar. Selama ini mungkin hanya familiar dengan coto Makassar gitu ya, tapi sementara masih banyak lagi makanan khas Makassar yang ternyata kalau udah dicobain ngangenin dan pengen balik lagi ke sana untuk mencoba kulinernya. Iya, apa nih? Ini di layar ya tempting banget ya Naila. Ini ada mie titi ya tadi ya, terus ada palu basah, tadi ada coto Makassar ya. Jessica yang paling suka apa nih? Coto Makassar, ditambah pakai telur rebus pagi-pagi. Aduh, enaknya. Ini ada pisang epe, terus juga kita mau coba. Nah, ini es pisang hijau yang ternyata di sini juga sudah banyak kalau es pisang hijau ya. Waduh, ternyata banyak sekali. Sop konro, aneka daging-dagingan begitu ya. Terus juga dimasaknya dengan apa ya, campurannya itu loh, resep rahasianya itu ada unsur rempahnya juga ternyata ya. Duh, memang nggak salah deh kalau Makassar disebut sebagai Makassar kota makan enak ya. Apalagi kalau ke sana misalnya ke Pantai Losari, di depannya itu udah berderetan tuh kuliner khas Makassar semua. Iya, Naila, konon makanan tradisional kebanggaan masyarakat Makassar ini ternyata sudah ada sejak masa kerajaan Goa sekitar abad 16. Nah, selain coto, tadi kita sudah sebutkan ya yang nggak kalah enak begitu. Nah, nggak heran juga sekali lagi Makassar disebut sebagai Makassar kota makan enak. Nah, kita akan langsung berbincang dengan Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto, tentang Makassar kota makan enak. Kita sapa ya. Selamat siang Pak Dani. Halo Pak Dani, selamat siang. Pak Dani Pomanto. Apa kabar Pak? Ya, ini dia kita masih melihat ya beragam jenis kuliner Nusantara dari Makassar. Coba saya pengen sapa lagi, kita pengen sapa lagi Pak Dani Pomanto. Selamat siang Bapak. Sudah bisa mendengar suara kami Pak dari studio? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, siang-siang gini, wah kita kangen sekali dengar kuliner khas Makassar ini Pak. Jadi bagaimana nih Pak awal mulanya slogan Makassar disebut sebagai kota makan enak bisa terbangun dan melekat di masyarakat hingga keluar kota Makassar ternyata Pak? Ya. Jadi berawal dari koreksi Bapak Presiden pada saat kita dikumpulkan di Sentul, seluruh kepala daerah dikumpulkan, kemudian beliau mengkritisi daerah-daerah yang mempunyai banyak tagline tapi tidak produktif. Nah, sehingga setelah pulang dari itu, maka kita mencoba melihat apa sih pikiran orang tentang Makassar, apa yang menjadi top of mind. Ternyata dari 100 orang, 98% orang mengatakan bahwa mereka ke Makassar ingin makan yang enak. Nah, sehingga kami akhirnya menemukan sebuah tagline yang namanya Makassar Kota Makan Enak. Memang ada pertengkaran antara culinary city atau kota makanan dengan kota makan enak. Kalau kota makanan tentunya itu hanya sifatnya display. Nah, kalau display itu tidak produktif. Nah, kalau misalnya kota makan enak, begitu makan pajaknya 10%. Nah, sehingga terlihat betul di statistik ekonomi kita begitu agresif naik karena ada kontribusi 14% daripada F&B di kota Makassar. Nah, itu awalnya. Nah, kalau kita lihat kemampuan dan potensi kita tentang makanan enak, teridentifikasi ada 40 makanan enak di kota Makassar. Walaupun yang populer baru 3-4 makanan, misalnya kondro, pisang epe, palu basah, coto, palu butung, dan saya kira itu hanya masalah popularitas. Kalau rasa ada 40 rasa yang sangat enak di kota Makassar. Lebih menarik lagi, ini kan kita siang-siang agak lapar. Di Makassar itu 24 jam. Semua ada menunya, jadi laparnya itu nggak usah ditahan-tahan. Tengah malam pun Makassar siap kok. Ya, dibanding kota-kota di dunia
Yang kadang-kadang sampai jam 5, kadang-kadang di Amerika sendiri sampai jam 8, setengah 9 selesai, nggak ada lagi makanan bisa dicari. Di Makassar itu 24 jam, subuh ada, tengah malam ada, jam 12 malam ada. Jadi nggak usah khawatir laparnya, jangan cuma ditahan lapar siang-siang, tengah malam pun siap. Pak, dengan 24 jam itu berarti kontribusi di F&B sampai 14%. Dan yang menariknya ini salah satu langkah nyata untuk pengendalian inflasi daerah. Kok bisa Pak? Ini juga untuk mengendalikan inflasi? Ya, jadi kan bahan-bahan itu tentunya memerlukan bahan-bahan baku. Kalau supply, ini kan kita bicara tentang demand dari kota makan enak ini. Nah kemudian kan kita butuh resources, kita butuh bahan-bahan baku, ingredient. Nah tentunya ini kan menyangkut bahan-bahan baku sekitaran. Apalagi kami memproduksi bahan baku di lorong-lorong atau di gang-gang, di mana ada lorong wisata namanya. Karena kita tidak mengandalkan hanya satu ruang, hanya bukan ruang dan waktu. Kami punya slogan misalnya, makan enak-enak di Pantai Losari. Makan enak malam-malam hari, makan enak subuh-subuh, makan enak pagi-pagi, makan enak sore-sore, makan enak-enak di kaki lima, makan enak-enak di lorong-lorong. Banyak jualan kami tentang makan enak ini. Banyak sekali pilihannya, pokoknya 24 jam nih ya untuk kuliner Makassar. Dan ternyata yang kita sebutkan tadi Jessica masih banyak lagi. Kalau kata Pak Dhani Purmanto ada sekitar 40 varian rasa. Pak Dhani, kita mau ajak Bapak untuk melihat ya apa tanggapan warganet tentang kuliner khas Makassar gitu ya. Ini dari Karis XXX. Coto Makassar, please, itu makanannya jatuh dari surga katanya. Kayaknya dia sama saya sama deh. Sukanya Coto Makassar. Ini dari siapa lagi nih Jessica? Elfish. Ke Makassar itu definisi nggak pernah pusing milih makanan, apa aja enak. Apa aja enak ya. Ini dari Bladder XXX katanya coto kuah sama rempahnya pekat, makanan Makassar enak-enak semua. Tapi rata-rata coto nih ya. Selain coto, apalagi nih ternyata cemilannya juga banyak banget tuh. Ada yang jalangkote gitu ya. Dan juga banyak lagi dari Zosa XXX katanya. Aku bertanya-tanya kenapa coto Makassar ini enak banget. Katanya dua makanan yang siap dinikahin adalah geprek dan coto Makassar. Asli bahannya tadi kerasa banget sapinya. Tapi aku makan tuh coto dengan lahap saking enaknya. Nah itu dia tanggapan dari sejumlah warganet. Dan masih banyak lagi nih ternyata Pak Dhani. Tanggapannya Pak, silakan. Ya, jadi saya kira itu sebuah top of mind. Ya memang sementara coto. Banyak yang tidak tahu bahwa coto di Makassar pun punya banyak varian. Kemarin acara otonomi daerah dihadiri hampir 516 kepala daerah. Kami memang mengkhususkan coto dengan 10 varian. Ada coto yang kalau orang mau adventures tidak punya kolesterol tinggi, ada coto yang agak kental, campur susu. Ada coto yang standar seperti coto Nusantara itu antara pengidap kolesterol tinggi dan rendah bisa makan di situ. Ada coto light yang ringan dengan kuah yang lebih jernih, lebih healthy, ringan lah, light coto kira-kira. Ada 10 varian coto, tapi enaknya sama. Ini baru coto kita bicara, belum 40 yang lain. Belum kita bicara tentang kapurung dari Luwu, itu berbasis sagu. Ya. Itu menarik sekali karena betul-betul bahannya menjadi bahan sangat healthy, di mana pengasinnya itu dari bunga, ya namanya bunga batikala itu, dan banyak campurannya itu betul-betul campuran sangat-sangat green lah, sangat healthy lah, sangat sehat. Nah, Pak Dhani, kita juga pengen baca komentar live nih dari platform TikTok dan juga Instagram. Oke, kita lihat ya, ini ternyata selain coto konro, ini luar biasa katanya jalangkote Pak, es pisang hijau gitu, banyak sekali panada. Wah, ternyata mereka kangen dengan masakan kuliner khas Makassar ini ya. Jalangkote ternyata lebih banyak disebutnya di sini ternyata. Nah, kalau di Instagram ini ada yang menyebut surga makanan enak ada di Makassar. Terus ada juga nih yang komentar lainnya, wajib coba palu basah. Nah, ada juga mie titi gitu ya. Nah, oke. Kalau Pak Dhani Purmanto yang paling disuka apa sih, Pak? Boleh nggak sebutkan? 3 lah minimal. Ya, saya kira saya tidak bisa mengunggulkan 3 karena semua enak. Ya, ada namanya palu kaci dari Jeneponto. Ada namanya ayam tolak pinggang dari Goa. Kemudian ada palu kaloa pakai kluwak.
Jadi kalau saya pilih 3 itu rasis namanya. Karena kita ada 40 yang sama enaknya. Saya nggak bisa memihak, ya apalagi pemilu sekarang nggak boleh memihak. Ya harus baik untuk semua. Jadi semuanya suka Jadi ya, Pak, makanan ya? pun nggak boleh memihak. Ya kita punya 40 yang sama enaknya. Iya, kira-kira ini, Pak, begitu, Mbak. Jadi nggak bisa disebutkan ya, Pak ya. Oke lah kalau gitu. Ini juga kita sudah melempar polling dari warganet nih, Pak, mengenai makanan khas Makassar favorit. Silakan disebutkan. Yang pertama ada coto 46%. Paling tinggi ya, 46%. Paling tinggi loh. Kemudian ada pisang epe nomor 29%. Oh ternyata Sop ada sop konro, konro yang mencapai 27% dan palu basah 18%. Ya, jadi yang paling tinggi coto konro, coto ya, coto Makassar, dan nomor 2 sop konro. Akurat nggak nih Pak kira-kira Pak? Ya, jadi saya kira ini real time ya, luar biasa sekali Metro. Terima kasih udah mengukur secara real time dengan media sosial. Tapi ini memberi sebuah pesan bahwa saya harus mempromosikan yang lain. Bagaimana teknik barbecue, teknik bakar kita, ya teknik ikan bakar kita yang begitu beda dengan yang lain. Kalau di tempat lain ikan bakar atau seafood itu insya Allah terbakar, hitam, kemudian kering. Tapi kalau di Makassar bakar ikan itu very juicy, dia jusnya keluar, sehingga masing-masing ikan punya rasa yang berbeda. Sehingga kami di sini sambal itu dipisah, tidak dicampur, karena kita ingin menikmati ikan. Kita betul-betul bisa menyampaikan itu rasa ikan itu berbeda-beda. Di tempat lain, tanpa mendeskripsikan tempat lain, itu rasa sambal, karena semua ikan di atas sambal. Jadi ikan apapun itu sama rasanya, rasa sambal. Kalau Makassar tidak, ikan baronang beda, ikan salamata beda, kudu-kudu beda, ikan, tapi ini dilarang sebenarnya ya, ikan Napoleon, delicious, very delicious. Tapi tekniknya di Makassar itu, coba lihat persis di steam. Makin dibakar, makin seperti di steam. Nah, ini juga banyak yang belum tereksplor. Kenapa makan ikan di Makassar enak? Makanya saya tidak mau diskriminasi, memilih salah satu walaupun tentunya ini yang dulu baru dikenal. Insya Allah kita akan mempromosikan yang lain banyak sekali. Ada di sini juga coto kuda, nanti coto kuda beda serat dagingnya. Nanti kita lanjutkan ketika di Makassar ya Pak ya. Perkenalkan lagi kuliner khas Makassar ya Pak ya dari tim Newsline. Terima kasih Pak Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar, sudah bergabung di kesempatan Newsline kali ini. Dan tentunya sudah ingin menggugah selera kita ya, siang-siang seperti ini ya. Disebut-sebut, tadi juga fotonya muncul terus, aduh. Ya, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Newsline masih akan kembali sesaat lagi ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.